Halo semuanya, kembali lagi dalam video pembelajaran Ibu Anis Ilahi. Kali ini kita akan membahas bagaimana menganalisis peluang usaha pengolahan pangan mancanegara. Pernahkah kalian membayangkan betapa kayanya dunia kuliner kita? Italia dengan pizzanya, Jepang dengan sushinya, atau Meksiko dengan takaninya. Pasti kalian sering menjumpai bahkan mencicipinya, kan? Nah, di era globalisasi ini, makanan mancanegara bukan lagi hal asing. Mereka jadi bagian dari gaya hidup dan bahkan menciptakan tren kuliner tersendiri. Hal ini nih membuka peluang usaha yang sangat besar pada kuliner mancanegara. Sebelum kita menyelam lebih jauh ke pangan mancanegara, mari kita pahami dulu, apa itu analisis peluang usaha. Singkatnya, ini adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menentukan potensi sebuah ide bisnis untuk bisa sukses dan menguntungkan. Bagaimana cara kita menganalisis peluang usaha di bidang pengolahan pangan mancanegara? Ada beberapa langkah kunci yang perlu kalian perhatikan. Pertama, identifikasi tren pasar dan kebutuhan konsumen. Apa makanan mancanegara yang sedang digemari? Apakah ada celah di pasar yang belum terpenuhi? Misalnya, apakah ada makanan tertentu yang dicari tapi susah ditemukan? Atau apakah ada kebutuhan untuk versi halal atau vegetarian dari makanan tersebut? Contohnya, di kota tertentu banyak mahasiswa yang suka makanan Korea, tapi harga di restoran terlalu mahal. Hal bisa jadi peluang untuk usaha street food Korea yang lebih terjangkau. Langkah kedua yaitu riset kompetitor. Siapa saja yang sudah berjualan makanan serupa di daerah kalian? Apa kelebihan dan kekurangan mereka? Jangan takut ada saingan, justru dari mereka kita bisa belajar dan mencari celah untuk tampil beda. Contohnya restoran A menjual pizza, tapi cuma punya sedikit varian. Dan kita bisa menawarkan pizza dengan topping yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Langkah ketiga yaitu analisis sumber daya dan potensi diri. Apakah kalian punya keahlian memasak makanan tersebut? Apakah bahan bakunya mudah didapat? Seberapa besar modal yang kalian miliki? Serta jujurlah pada diri sendiri tentang kemampuan dan keterbatasan kalian adalah kunci. Contohnya, misalkan kita pandai membuat masakan Italia, dan di dekat rumah ada pasar yang menjual bahan-bahan segar berkualitas. Ini adalah salah satu kekuatan kita. Keempat, dan ini salah satu yang paling penting, adalah analisis SWOT. S yaitu strengths atau kekuatan untuk mengetahui apa keunggulan usaha kita. Berikutnya W yaitu weaknesses atau kelemahan untuk mengetahui apa kekurangan atau keterbatasan usaha kita. O yaitu opportunities atau peluang untuk mengetahui faktor eksternal yang bisa mendukung usaha kita. T yaitu threats atau ancaman untuk mengetahui faktor eksternal yang bisa menghambat usaha kita. Mari kita coba aplikasikan analisis ini dengan sebuah studi kasus sederhana yaitu usaha ramen rumahan. Misalnya, kita memiliki keahlian membuat ramen yang otentik. Hal ini merupakan bagian internal yaitu kekuatan. Namun, ketika kita belum memiliki banyak modal untuk sewa tempat, itu merupakan suatu kelemahan. Sedangkan peluangnya adalah banyak orang cari makanan yang hangat dan comfort food, apalagi saat musim hujan. Adapun ancaman yang mungkin ada adalah sudah banyak warung ramen lain yang populer. Dari analisis ini, kita bisa memutuskan yaitu mungkin kita mulai dari sistem pre-order atau jualan online dulu untuk menekan biaya. Terakhir, beberapa tips untuk kalian yang tertarik terjun ke dunia usaha pangan mancanegara. Pertama, jangan takut untuk memodifikasi resep atau menciptakan varian baru yang sesuai dengan selera lokal tanpa menghilangkan esensi aslinya. Yang kedua, menjaga kualitas dan kebersihan karena ini hal mutlak. Rasa enak harus didukung oleh kebersihan dan bahan baku berkualitas. Ketiga, manfaatkan media sosial, promo menarik, dan bangun brand image yang kuat. Dan yang keempat, catatlah setiap pengeluaran dan pemasukan. Ini vital untuk keberlanjutan usaha kalian. Menganalisis peluang usaha memang butuh ketelitian, tapi dengan langkah-langkah yang tepat,
kalian bisa mengubah ide menjadi bisnis yang menguntungkan. Dunia pangan mancanegara menawarkan lautan peluang yang menarik untuk dieksplorasi. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk jadi pengusaha muda yang sukses. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.